Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Junita Hendry dengan NIM 2404-2005. Saya merupakan moderator dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Baik, anggota kelompok saya yang pertama yaitu Zalatan Muntahur Ikhram dan Aulia Tasya. Baik, materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Data kuantitatif yang telah dikumpulkan di lapangan masih berupa data mentah atau raw data. Agar data tersebut dapat menjadi landasan empiris untuk menjadi rumusan masalah atau menguji hipotesis, diperlukannya proses pengolahan dan analisis yang sistematis. Analisis data kuantitatif mencakup pengelolaan data, penyajian data, perhitungan deskriptif, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik statistik yang tepat. Selanjutnya yaitu tahapan analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu ada pengelolaan data, yaitu mengubah data mentah menjadi data siap analisis melalui editing, coding, dan tabulasi. Selanjutnya yaitu penyajian data, yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dipahami. Yang ketiga yaitu deskripsi data, yaitu menggambarkan karakteristik data menggunakan statistiska deskriptif. Selanjutnya itu pengujian hipotesis, yaitu menguji kebenaran jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Baik, selanjutnya itu tentang pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses menyiapkan data dari setiap variabel penelitian agar siap dianalisis. Kegiatan utama dalam tahap ini yang pertama yaitu meliputi pengeditan data atau editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan konsistensi data. Yang selanjutnya itu coding dan transformasi data, yaitu memberi kode pada jawaban dan mengubah bentuk data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya itu tabulasi data, yaitu memasukkan data ke dalam tabel, mengatur angka, serta melakukan perhitungan awal. Baik, slide selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel yang baik minimal memuat judul, kolom, baris, nilai pada setiap sel, dan sumber data. Berdasarkan pengaturan baris dan kolom, tabel dibedakan menjadi yang pertama yaitu tabel klasifikasi satu arah, yaitu menyajikan distribusi satu variabel. Selanjutnya yaitu tabel silang, yaitu menampilkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi, yaitu menunjukkan seberapa sering suatu nilai muncul dalam data. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Grafik atau diagram merupakan visualisasi data yang dibuat berdasarkan tabel. Bentuk diagram yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif antara lain yang pertama yaitu diagram lingkaran atau Picard, cocok untuk menunjukkan proporsi. Selanjutnya yaitu diagram batang, yaitu efektif untuk membandingkan kategori. Selanjutnya yaitu diagram garis, yaitu tepat untuk menampilkan tren waktu. Dan selanjutnya yaitu histogram frekuensi, yaitu menggambarkan distribusi data numerik. Slide selanjutnya yaitu tentang deskripsi data dengan statistiska deskriptif. Statistiska deskriptif digunakan untuk menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi ke populasi. Teknik yang sering digunakan meliputi yang pertama yaitu ukuran pemusatan data, berupa mean, median, dan modus. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data, seperti range, variance, standar deviasi, skewness. Peneliti menggunakan pendekatan ini ketika ingin memahami karakteristik sampel secara mendalam sebelum melanjutkan ke analisis inferensial. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Zalatan Muntahur Ikhram. Kepada Zalatan, waktu dan tempat disilahkan. Pengujian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dibuat peneliti sebelum data dianalisis. Ada jenis hipotesis yang pertama komparatif, yaitu digunakan untuk membandingkan dua data atau kelompok. Contoh, apakah ada perbedaan kepuasan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kedua, yaitu asosiatif, digunakan untuk melihat hubungan antara variabel. Contohnya adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai, yang fokus pada hubungan atau tidak, dan seberapa kuat variabelnya.
Analisis komparatif berdasarkan data. Kesalahan fatal yang sering terjadi yaitu asal pakai statistik tanpa melihat jenis data. Yang pertama ada data nominal, yaitu kategori yang tidak ada urutan. Contoh jenis kelamin atau status organisasi. Tekniknya yaitu chi-square untuk melihat hubungan atau perbedaan antara kategori, Fisher exact alternatif jika sampel kecil, M-Shinemer yaitu untuk data berpasangan, Code-Cranky yaitu untuk lebih dari 2 kondisi pasangan. Yang kedua ada data ordinal, yaitu ada urutan tapi tidak pasti jaraknya, seperti ranking dan tingkat kepuasan. Tekniknya yaitu Singh test yaitu melihat perubahan, Wilcoxon membandingkan 2 data berpasangan, Mann-Whitney yaitu 2 kelompok tidak berpasangan, Friedman lebih dari 2 kelompok, Kruskal-Wallis yaitu lebih dari 2 kelompok independen. Yang ketiga ada data interval atau rasio, yaitu seperti nilai, umur, dan pendapatan. Tekniknya yaitu uji T membandingkan 2 kelompok. Yang kedua ada ANOVA yaitu membandingkan lebih dari 2 kelompok. Baik, slide selanjutnya yaitu analisis korelasi, yaitu digunakan untuk melihat hubungan antar variabel bukan perbedaan. Teknik berdasarkan jenis datanya, yang pertama ada nominal, yaitu koefisien kontingensi, digunakan untuk melihat hubungan antar kategori. Yang kedua ada ordinal, yaitu Spearman rank dan Kendall-Tau yang digunakan untuk melihat hubungan berdasarkan peringkat. Yang ketiga ada interval atau rasio, yaitu terdiri dari Pearson paling umum, korelasi ganda lebih dari 2 variabel, ketiga korelasi parsial mengontrol variabel lain. Yang terakhir ada interpretasi nilai yang mendekati 0 hubungan lemah atau tidak ada, mendekati 1 hubungan kuat, mendekati -1 hubungan kuat tapi berlawan arah. Next, slide selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kuantitatif. Ini ciri khas yang membedakan kuantitatif dari kualitatif. Perbedaan tiap poin yaitu unsur jelas sejak awal. Yang kedua perencanaannya sistematis. Yang ketiga yaitu menggunakan hipotesis. Yang keempat menggunakan desain penelitian yang jelas. Yang kelima data diwakili sampel. Dan keenam analisis setelah data terkumpul, yaitu kuantitatif itu terstruktur, terukur, dan objektif. Next, slide selanjutnya yaitu analisis deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan data bukan menguji hipotesis. Komponen utamanya adalah mean atau rata-rata, yaitu nilai tengah secara matematis, median, nilai tengah, modus, nilai yang paling sering muncul, frekuensi, jumlah kemunculan data, range, selisih nilai tertinggi dan terendah, standar defisiensi seberapa jauh data menyebar, sweetness, apakah data condong ke kiri atau ke kanan. Fungsi utamanya yaitu bikin data yang berantakan jadi mudah dipahami. Next, slide selanjutnya yaitu analisis inferensial. Ini adalah level yang paling tinggi. Yang lebih tingginya yaitu bukan cuma menggambarkan tapi menarik kesimpulan dan menguji hipotesis. Jenis utamanya adalah uji T, membandingkan 2 kelompok. ANOVA membandingkan lebih dari 2 kelompok. Regresi melihat pengaruh variabel. Dan terakhir ada analisis faktor, yaitu menyederhanakan banyak variabel jadi beberapa faktor inti. Makasih kita ucapkan kepada Zalatan. Baik, selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Aulia Tasya. Kepada Aulia Tasya, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rekreasi, variabel dependen dan independen. Data dikumpulkan melalui survei, kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel-variabel tersebut. Dependen adalah variabel utama. Misal kepuasan. Independen adalah faktor yang mempengaruhi konsep, harga, dan lain-lain. Data ini dianalisis untuk melihat hubungan signifikan. Selanjutnya, metode analisis diskriminan dan komparatif. Analisis diskriminal mengklarifikasikan data berdasarkan pengukuran variabel untuk menemukan apa yang membedakan kedua kelompok atau lebih. Metode komparatif membandingkan beberapa data dalam penelitian guna menemukan persamaan dan perbedaan antar kelompok atau kondisi yang diteliti.
Selanjutnya, path analysis. Path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan kausal antar variabel, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Langkah yang pertama, pengumpulan data yang mencakup nilai variabel dan informasi hubungan antar variabel. Yang kedua, pemilihan model yang mencerminkan hipotesis penelitian. Yang ketiga, estimasi model menggunakan teknik SEM untuk melihat kesesuaian data dengan model. Dan yang keempat, evaluasi model melalui pengujian signifikasi, hubungan, dan pengukuran goodness of fit. Selanjutnya, interpretasi path analysis. Hasil analisis jalur memberikan pemahaman tentang hubungan kausal antar variabel. Beberapa konsep penting dalam interpretasi meliputi kausalitas, hubungan signifikan dalam model, pengaruh langsung atau tidak langsung, memberikan efek secara langsung dengan yang diperantarai, mediasi dan moderasi. Moderasi terjadi jika dia variabel diperantarai, tiga variabel dan moderasi berubah tergantung nilai variabel ketiga. Selanjutnya, struktur equation modeling. SEM menganalisis hubungan antar variabel laten dan indikator secara simultan. Digunakan untuk menguji model teori, bukan membuat teori baru dengan keunggulan analisis hubungan kompleks. Selanjutnya, asumsi dan proses analisis SEM. Menggunakan SEM memerlukan sepenuhnya beberapa asumsi dasar. Yang pertama ada data normal, yang kedua ada sampel cukup, dan yang ketiga tidak ada multikolinearitas. Yang keempat ada skala interval. Menurut Hare et al. Ada 7 langkah proses analisis SEM. Model teori, diagram, persamaan, estimasi, evaluasi, interpretasi, dan laporan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami adalah bahwa analisis data kuantitatif merupakan proses penting dalam penelitian untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengolahan data, penyajian data, deskripsi data, hingga pengujian hipotesis. Pengolahan data menjadi dasar utama agar data siap dianalisis, sedangkan penyajian dalam bentuk tabel dan diagram membantu mempermudah pemahaman. Selanjutnya, statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data sebelum dilanjutkan ke analisis inferensial yang berfungsi menguji hipotesis menggunakan teknik statistika yang sesuai. Pemilihan metode analisis seperti uji komparatif, korelasi, regresi, hingga SEM harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian agar hasilnya valid dan reliabel. Dengan demikian, hasil data kuantitatif tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga memberikan kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu maupun pemecahan masalah. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan yang disampaikan oleh Aulia Tasya tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada sore hari ini. Jika ada salah kata dan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.